Surat izin penyitaan nomor 3 itu yang pertama. Artinya bahwa keempat-empatnya barang bukti yang disita itu sesuai dengan berita acara itu didasarkan pada surat izin penetapan yang pertama. Sehingga menurut kami apabila surat izin penetapan itu dilakukan secara benar, sudah sesuai mekanisme dalam KUHP, maka seharusnya tidak ada lagi surat penetapan untuk kedua kalinya. Nah, kalau menurut ahli hukum acara pidana Profesor Suparji, ya, bahwa dengan adanya surat penetapan kedua ini, maka dapat dianggap surat penetapan pertama atau proses penyitaan terhadap yang pertama ini adalah tidak sah atau dilakukan secara melawan hukum. Nah, ini poin yang terungkap dalam fakta persidangan, ya. Yang kedua tentu yang mengenai hak tolak, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh ahli hukum pers, ya, Pak Wina, bahwa hak tolak ini berlaku atau melekat atau lahirnya hak tolak kepada wartawan itu sejak wartawan itu menerima pertama kali informasi dari narasumber. Nah, kalau dihubungkan dengan kasus pemohon atau kasus klien kami ini, Saudara Aiman Wicaksono ini menerima pertama kali informasi dari narasumber itu pada tanggal 27 Oktober 2023, ya. Sedangkan konferensi pers itu pada tanggal 11 November 2023. Atau kalau dalil-dalil termohon mengatakan bahwa berdasarkan surat edaran Dewan Pers karena saudara Aiman Wicaksono ini sebagai caleg peserta pemilu, itu baru ditetapkan tanggal 4 November 2023. Artinya Saudara Aiman Wicaksono sudah menerima informasi pertama kali dari narasumber itu jauh sebelum ditetapkan sebelum peserta pemilu atau jauh sebelum Saudara Aiman Wicaksono menyampaikan konferensi tersebut. Kalau berdasarkan pendapat ahli hukum pers, maka melekatnya hak tolak itu dan wajib dilindungi oleh hukum itu sejak tanggal 27 Oktober 2023, sejak pertama kali diterima dan baru berakhir itu sampai seumur hidup atau narasumber itu mengungkapkan identitasnya sendiri. Nah, oleh karena itu menurut kami penyitaan terhadap 4 barang bukti yang berkaitan dengan identitas atau nama atau informasi dari narasumber itu dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan hukum pers atau undang-undang pers. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh ahli juga bahwa undang-undang pers ini memiliki azas, yaitu azas lex primat lex privil. Apa artinya? Bahwa undang-undang pers wajib didahulukan dari semua undang-undang. Kecuali kalau sudah dilaksanakan undang-undang pers, barulah kemudian undang-undang lain bisa dilaksanakan. Oleh karena itu kesimpulan kami sudah sangat meyakinkan menurut kami proses penyitaan terhadap 4 barang bukti yang dilakukan pertama kali berdasarkan surat penyitaan nomor 3 itu sudah meyakinkan untuk dapat dibatalkan oleh hakim tunggal. Namun demikian tetap kami serahkan kepada hakim tunggal untuk memeriksa dan mempertimbangkan dan memutus permohonan pra peradilan kami. Itu poinnya.